Maka kalau ada pegawai ASN marabo-rabo berang-berang kau orang datang minta pelayanan, itu ndak orang loh. Iya. Itu jin, setan. Ya. Memang itu Allah sebut begitu, Nabi sebut begitu. Maka orang yang salat mustahil mungkar, karena mungkar itu dari setan. Wa may, apa kata Allah? Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu dari setan. Pasti itu. Kenapa? Dia jauh dari zikir, salatnya tidak benar. Kalau salatnya benar, kan dia menghormati orang tadi. Berdiri, ruku, angkat tangan, sujud, semuanya penghormatan. Kok dia tidak bisa menghormati orang yang datang kepadanya? Di mana tadi salat yang dia kerjakan? Makanya Bapak Ibu, kualitas kita berbanding lurus dengan kualitas salat kita. Percayalah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu melawan saya kapak di rumah, tadi semayang ibu bermasalah. Suami istri yang salatnya benar itu dimarahi suaminya pun tanah. Ibu lah payah kerajo kah? Ya, dari pagi sampai sore lu kerajo rumah le, ni nampak kok berang-berang je ibu. Ibu yang benar salatnya datang. Tenang. Apa yang salatnya benar melawan orang rumah awak lah panik belanjo lah dia ginya menjauh je kawak. Apa yang salatnya benar tenang. Enggak. Mana ada perceraian Pak? Tenang. Nah, inilah Bapak Ibu ya, hubungan antara kualitas salat dan kualitas layanan publik. Bapak Ibu, kalau semua ASN di Kota Padang ini salatnya dijaga dengan baik, saya yakin mereka berbeda melayani orang daripada mereka yang tidak mengerjakan salat atau salat yang hanya asal yang menunaikan kewajiban. Maka jagalah salat baik-baik, insya Allah hidup kita bermutu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma wa'ad. Yang saya hormati Bapak Wali, Bapak Asisten, Bapak Ibu pejabat di lingkungan pemerintah Kota Padang, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya sampaikan materi, ada hal penting yang Bapak Ibu harus ketahui terkait hadirnya Bapak Ibu di majlis-majlis ilmu seperti ini, agar Bapak Ibu tidak merasa kecil ya datang dan duduk di sini. Tidak satu hadis dan ayat yang menjelaskan bagaimana keutamaan duduk di majlis ilmu. Salah satunya hadis riwayat At-Tirmizi, hadis dari Abu Hurairah, kata Nabi, man ghassala yaumal jum'ah wa bakkara wa btakara wa dana wa ansata kana lahu li kulli khutwatin yaqduha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Nabi, jika ada orang datang ke majlis ilmu, pertama capek tibu. Memang kata Nabi begitu, wa btakara, capek tibunya. Karena ada orang main angga ceramah aku kemudian tiba apa itu, kemudian masuk, selalu alun di bawah masuk leh, itu penyakit begitu tahu itu. Kata Nabi capek tibunya, dulu tibu, lalu wadana mendaki duduknya. Kata Nabi begitu ya, saya sampaikan begitu bunyi hadis. Karena ada orang dengan ceramah aku jauh-jauh ke pintu. Ya, mana kecapek lari pulang ya. Kata Nabi tidak, mendaki duduk wadana ya. Lalu wastama'a, mandanga elok-elok.
Karena ada orang ceramahnya berceramah di belakang ibu. Lah sudah ustaz ceramahnya lu sudah ceramah deh. Ya, terutama ibu-ibu kok. Ibu-ibu asal ustaz berceramahnya pasti heboh ceramah di belakang. Maka kata Nabi, mendangai elok-elok. Lalu wa ansata, nyo diam, tanang, antuk. Karena ada orang ceramah, apa ibunya ceramahnya banyak aktivitasnya di belakang. Ngirim WA lah, live Facebook lah, macam-macam. Jadi ini Nabi sudah tahu perangai jamaah kalau hadir di majlis begitu. Maka Nabi syaratkan, kalau datang ke majlis, satu capek tibo, mendaki duduk, mendangai elok-elok, antuk. Kata Nabi, setiap satu langkah kaki dari rumahnya Allah nilai setahun salat malam, setahun puasa sunat. Bapak ibu, setahun tahajud, setahun puasa sunat sama dengan selangkah kaki orang yang datang ke majlis ini. Makanya kata Nabi, Bapak ibu kalau datang ke majlis, cari jalan yang melingkar supaya langkahnya banyak. Jadi ibu yang tinggal di Andaleh itu ke bypass lewatnya ke UPI, nah, baru kamar. Ya. Apa yang di bypass tinggal tu kalau Bayu dulu putar, nah, baru di bos. Bang begitulah Bapak Ibu ya, supaya pahalanya banyak. Baik ya. Saya dikasih waktu paling lama ceramahnya 45 menit, tapi tak lama, paling setengah jam. Karena ambo kalau tagak kau nak tanduk lama lo pebo. Bapak ibu boleh duduk menjunju terus ada lama. Kalau ambo tagak dah tanduk ambo lama lo pebo. Paling lama setengah jam. Ya. Kau sengaja ambo ada di kursi supaya capek ceramahnya pebo. Ya. Kau kalau ada di kursi bisa sajam. Bapak ibu yang saya muliakan, tema kita ini sesuai di spanduknya, kualitas salat dan kualitas layanan publik, sederhananya begitu. Bagaimana orang yang salatnya berkualitas, apapun profesinya termasuk ASN, akan memberikan layanan yang berkualitas pula. Kira-kira begitu temanya. Begini Bapak Ibu, memang salah satu tujuan utama Nabi diperjalankan Isra dan Mi'raj itu menjemput salat. Memang begitu dalam hadis sahih disebutkan. Kata Nabi, awwalu ma furidatis salah lailata usriya bi 11 raka'atan. Pertama kali salat difardukan di malam saya diperjalankan adalah 11 rakaat. Itu kata Nabi ya. Jadi salat kita ni Bapak Ibu yang 5 waktu ini di malam Isra dan Mi'raj itu difardukan Allah jumlahnya 11 rakaat. 2 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 2 isya. Itu awal salat dulu begitu. 2 kecuali maghrib 3. Lalu setelah hijrah utimmat salatul hadar wa uqirrat salatus safar. Setelah hijrah baru yang 2 jadi 4. Zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Jumlahnya 17 setelah hijrah. Subuh tidak diubah jadi 4, tetap 2. Kenapa? Tutawwilu fi hal qiraah, mesti dipanjangkan bacaannya. Tu makuk subuh tu jadi inna atena qul huwallahu aja ayatnya. Tak panjang. Karena subuh itu disuruh panjangkan ayatnya. Yang dalam hadis Nabi dijelaskan kalau salat subuh bacaan ayatnya 1 rakaat itu antara 60 sampai 100 ayat. Maghrib tetap 3, karena maghrib itu witir siang kata Nabi. Orang yang musafir dikembalikan salatnya seperti semula 11 rakaat. Itu makanya Bapak Ibu kalau musafir berjalan, zuhur balik 2, kasar namanya. Asar balik 2, kasar namanya. Isya balik 2, kasar namanya. Subuh jangan dikasar lah, karena subuh dari dulu 2. Kalau dikasar cie je bego lain.
Maghrib tidak dikasar karena ganjil dari awal. Jadi Bapak Ibu menjamak mengkasar salat itu bukan memotong salat. Mengkasar salat itu mengembalikan salat seperti pertama kali diperintahkan Allah di malam Isra Mi'raj, 11 rakaat. Makanya mengkasar salat itu dalam perjalanan tidak mengurangi pahala. Karena salat untuk orang musafir dikembalikan seperti salat pertama kali di malam Isra Mi'raj, 11 rakaat. Itu hadis yang menjelaskan perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu menjemput salat. Walaupun Nabi sudah salat sebelum Isra dan Mi'raj. Apa buktinya? Surat Al-Alaq. Kata Allah, ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Dulu Nabi Muhammad ketika di Makkah, di awal-awal Islam, beliau punya musuh namanya Abu Jahal. Abu Jahal sangat jengkel kalau Nabi salat. Hingga Abu Jahal pernah berkata, kalau masih saya lihat dia salat, saya patahkan lehernya. Itu maksud ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Jadi Nabi Muhammad itu sudah salat sebelum Isra dan Mi'raj. Bahkan Nabi sudah salat malam, karena surat Al-Muzammil itu wahyu yang awal turun, perintahnya Nabi salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nabi siangnya salat, malamnya salat sebelum Isra dan Mi'raj. Karena salat ini Bapak Ibu ibadah yang sudah diperintahkan Allah sejak Nabi Adam. Nabi Adam turun ke bumi, perintah Allah salat. Apa buktinya? Nanti baca surat Al-Mudassir ayat 40 sampai 43. Nanti kata Allah, penduduk sorga akan disuruh ke neraka. Jadi ibu bapak nanti akan berkunjung ke neraka. Ada studi tur ke neraka. Untuk apa ke neraka? Banyak tujuannya. Salah satunya untuk merasakan nikmat sorga itu. Lihat penduduk neraka susahnya. Sebab memang begini Bapak Ibu, kita kalau ingin tahu nikmat, kata Nabi, unzur ila man asfala minka, bakawan dengan orang miskin. Makanya ibu-ibu jangan acuk-acuk masuk ke rumah orang kayu, kasih atiwa. Acuk masuk ke rumah orang miskin, bersyukur kita. Kalau masuk ke rumah orang kayu, banyak yang tidak ada di rumah awak. Ya tak? Beko pulang bercakap jawab beko tu mah. Ni ibu ku asal ada orang ni mesti ada lah. Apa yang dipunyai orang, ibu ku mesti punya juga. Itu penyakit ibu-ibu sejak Siti Hawa sampai hari kiamat begitu. Itu maka kandak ibu ku banyak dak amu sudah. Asal duduk berdakik-dakik lah, aku HP ko jilbab baru lah, tas baru lah, baju baru lah, enak. Kalau baju lah 2 lemari di rumah tu. Memang begitu. Ya. Maka jangan acuk-acuk masuk ke rumah orang kayu, kasih hati wak. Beko kalau masuk ke rumah orang kayu, penyakit ibu ko. Inyo paresu rumah orang tu mah, dari ruang tamu sampai ke dapurnya. Beko yang dak adonya mengecek kapak tu rumah tu. Pak baliko dah betul. Kecek pak rentagan kau ke situ je. Enggak. Makanya ibu-ibu supaya bersyukur, kawan jurang miskin. Banyak awak terasa kunyo apa ibu. Maka penduduk sorga datang ke neraka supaya terasa nikmat sorga tu. Tuh lihat penduduk neraka tu, susahnya menderitanya. Lalu mereka bertanya ke penduduk neraka, masalakakum fi sakar? Kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak salat. Apa artinya itu ibu? Semua penduduk neraka jawabannya sama. Dulu kami tidak salat. Artinya salat sudah ada sejak manusia pertama. Karena penduduk neraka itu ramai sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Jawabannya sama, tidak salat. Itu kenapa Bapak Ibu, Nabi Ibrahim nanti diceritakan di surat Ibrahim ayat 37.
meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah, di samping Baitullah, tanah tandus gersang. Kenapa Ibrahim meninggalkan anaknya di sana? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di lembah tandus ini supaya mereka menjaga salatnya dengan baik. Berarti Nabi Ibrahim salat, anak cucunya salat. Nabi Sulaiman, nanti baca di surat Sad ayat 32. Nabi Sulaiman itu pernah dikasih penyakit stroke. Laqad fatanna Sulaiman ala kursiyi sujasadan summa anak. Nabi Sulaiman itu dikasih penyakit stroke. Kenapa Nabi Sulaiman stroke? Terlambat salat asar sekali gara-gara memandikan kuda kesayangannya. Jadi Nabi Sulaiman tu Pak pernah memandikan, punya koleksi kendaraan mewah. Orang kaya lah, raja lah. Biasa kalau orang kaya, pejabat itu koleksinya kendaraan mewah. Biasa begitu itu. Dulu Nabi Sulaiman punya Alphard, Lamborghini, Ferrari, ya, lengkap. Lengkap. Satu sore Nabi Sulaiman memandikan Alphardnya, Lamborghini-nya. Sampai hatta tawarat bil hijab, sampai hampir terbenam matahari, baru dia ingat salat asar. Masya Allah, mulu sembahyang asar matahari lam kita bandam. Tobat dia, salat dia. Habis salat disedekahkan semua kuda-kudanya. Itu hebatnya Sulaiman tu Pak. Tak lambat sekali sembahyang asar gara-gara kuda tadi, semua kuda dia sedekahkan. Kalau apa-apa ibu-ibu terlambat sembahyang gara-gara memandikan oto, sedekahan oto tu. Itu contoh Nabi Sulaiman begitu Pak. Ya, kalau terlambat sembahyang gara-gara memberasihin rumah, sedekahkan rumah tu. Bako betul Ustaz, iya. Lebih baik bapak ibu kehilangan dunia dan semuanya daripada kehilangan pahala ibadahnya. Tidak ada nilainya dunia tu dibandingkan pahala ibadah kita. Coba apa kata Nabi? Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ada orang salat sunat 2 rakaat, salat sunat 2 rakaat di waktu fajar sebelum azan subuh, dia salat 2 rakaat, dia telah mendapatkan nilai lebih dari dunia dan seisinya. Kurang hebat apa ibadah ni Pak Ibu? Bapak Ibu salat sunat 2 rakaat tak sampai 5 menit. Allah ganjar lebih dari dunia dan isinya. Itu sunat, apalagi yang wajib lebih hebat lagi. Karena Bapak Ibu kalau ada yang sunat, ada yang wajib ambil, sunat abaikan. Karena yang sunat ini kecil daripada yang wajib. Begitu aturannya. Makanya Bapak Ibu kalau datang ke masjid, orang sudah azan, waktu tinggal 1 menit iqamat, Bapak Ibu salat sunat, iqamat berhenti kata Nabi. Tinggalkan salat sunat tu. Kenapa? Mengikut imam salat wajib tu hukumnya lebih besar, pahalanya lebih besar dari salat sunat. Jangan selesaikan salat sunat, salat wajib. Kalau ketemu yang wajib, yang sunat, wajib ambil. Tu kenapa ibu-ibu puasa sunat menjadi haram kalau suami di rumah ibu dah minta izin. Tak begitu? Haram perempuan puasa sunat wa zaujuha hadirun ketika suaminya di rumah. Suaminya tidak dinas luar, suaminya di rumah, dia puasa sunat, haram, berdosa. Karena dia sibuk dengan yang sunat. Makanya ibu-ibu kok puasa ya mengecek malam tu. Pak, dia puasa besok ya. Ha? Kok macam dia puasa leh. Rasa jalin tu pertanyaan aja leh. Ya, dak boleh nak mula tu. Tak boleh yang sunat-sunat itu ibu kerjakan. Kalau yang wajib ada, wajib ambil. Itu makanya kalau ada orang berhutang, tak boleh bersedekah. Justru jadi dosa dia bersedekah. Hutang lunasi. Hutang banyak. Ada yang zuul lah. Kalau bersedekah rajin, jadi dosa sedekah itu. Kumpul piti itu pembayar hutang dulu. Wajib dulu kan. Ibu mengqada Ramadan adulai tu puasa sunat jadi maksiat puasa sunat tu. Qada Ramadan dulu baru puasa sunat. Begitu aturannya tu. Nah, makanya Nabi Sulaiman begitu. Terlambat sekali salat asar gara-gara memandikan kudo, sedekahan kudo sadonya. Kenapa? Dunia tidak ada nilainya dibanding ibadah. Tidak ada nilainya. Maka rugilah Bapak Ibu yang terlalai ibadah karena urusan dunianya. Sulaiman mencampakkan dunianya karena lalai beribadah dengan urusan dunia itu.
Itu hebatnya salat ni, Pak. Sudah diperintahkan Allah sejak Nabi Adam sampai kita, sampai hari kiamat. Salat tak pernah berhenti di muka bumi. Cuman hebatnya salat umat yang lalu turun dari langit ke bumi. Salat umat Muhammad dijemput dari bumi ke langit. Itu kenapa salat itu istimewa. Apa istimewanya salat? Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang diperiksa dari hamba nanti salatnya di hari kiamat. Bila salatnya baik, bermutu, terjaga, sudah selamatlah dia. Anjaha wa aflaha, selamat. Kalau salatnya tidak bermutu, tidak dijaga, selesailah dia, celakalah dia. Makanya kata Nabi, al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salah. Beda kita dengan orang kafir salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya kafir, selesai urusan. Begitu pentingnya salat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, salat bukan hanya sebatas ruku sujud. Salat bukan hanya semata ritual dan rutinitas. Salat itu diperintahkan Allah untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang mulia. Begini, kenapa salat ibadah pertama yang diperintahkan Allah? Karena dalam hadis sahih At-Tirmizi ada 3 induk dosa. Ummahatul khataya salasud. Induk dosa itu ada 3. Dan ini dosa pertama. Apa itu induk dosa? Sombong, al-kibru. Itu iblis melakukannya ketika di sorga. Tak mau dia tunduk ke Nabi Adam, sujud menolak. Al-hirsu, tamak, rakus, Nabi Adam melakukannya. Di sorga dibolehkan Allah semua, satu dilarang Allah, jangan kau dekati pohon ini. Satu itu pun diambilnya juga, rakus. Yang ketiga, al-hasad, dengki. Karena ada 3 induk dosa, dengki yang melakukannya Qabil, hingga dia membunuh adiknya Habil karena dengki. Karena ada 3 induk dosa, maka ada 3 induk ibadah. Pertama, puasa. Itu makna puasa sejak Nabi Adam. Karena puasa itu mencegah sifat tamak yang menggelincirkan Nabi Adam. Yang kedua, salat. Karena salat itu mencegah sifat sombong yang dimiliki iblis. Itu dosa pertama. Makanya perintah salat itu sujud. Dan yang ketiga, berkorban. Itu kenapa Qabil dan Habil disuruh berkorban? Karena korban itu menghilangkan sifat dengki dan hasad. Bapak Ibu, induk ibadah itu salat. Karena induk dosa itu adalah sombong. Itu kenapa salat itu semuanya penghormatan. Coba perhatikan salat itu. Makanya perintah salat, aqimus salah, berdiri. Bukan salatlah, tapi aqimu, berdiri. Coba Bapak Ibu cermati, gerakan salat itu semuanya penghormatan. Berdiri, rukun salat berdiri. Yang mampu berdiri, tak mau berdiri, tak sah salatnya batal. Karena itu rukun salat. Berdiri itu penghormatan. Bapak gubernur memasuki ruangan, hadirin diharap berdiri. Ya nak? Penghormatan berdiri itu, Ibu. Dia takbir, angkat tangan ya. Allah, 2 tangan diangkat, Ibu. Ini penghormatan, hormat, gerak. Begini tak? Angkat tangan itu penghormatan, Bapak Ibu. Ruku kalau ada orang besar lewat dulu, rakyat ruku begini. Tak begitu? Penghormatan. Sujud, apalagi sujud itu penghormatan yang paling hebat. Kita kirim surat ke orang tua, lo minta piti belanja. Ya kan betul dulu kan tak ada HP dalam telefon lah. Bak kirim surat ke mak, kapak minta belanja mak kalau lebih piti. Apa ujung surat itu? Sujud sembah. Tak betul? Supaya dapat piti. Sembah sujudnya. Itu kan bahasa merendah tu. Sujud itu penghormatan. Duduk bersimpuh itu kan penghormatan di lantai kan. Itu makanya tak boleh orang sakit duduk di kursi. Salat di lantai duduk, tetapi tidak di kursi duduklah. Di kursi itu para raja, para hamba di lantai duduknya. Ibu-ibu bapak-bapak kalau sakit tak boleh di kursi duduk salat, di lantai.
Saya tak tahu di mana datangnya kursi orang duduk di kursi salat itu. Nabi sakit sejak hari Jumat sampai hari Senin Nabi meninggal dunia. Nabi tidak kuat lagi berdiri itu. Nabi salatnya duduk, kata Aisyah. Bagaimana duduk salat Nabi? Mutarabbian, duduk baselo Nabi. Tak pernah Nabi minta kursi ibu. Karena yang duduk di kursi itu raja-raja, duduk salat bersimpuh, karena itu penghambaan. Coba hebatnya salat Pak. Berdiri penghormatan, angkat tangan penghormatan, ruku penghormatan, sujud penghormatan, duduk bersimpuh di lantai penghormatan. Apa maknanya itu Pak Ibu? Orang yang benar salatnya, orang yang bisa menghormati orang lain. Kalau ada orang rajin salat tapi tidak bisa menghargai orang, itu yang disebut fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang salat. Salat rajin tapi penghormatan ke orang tidak ada, tidak bisa menghargai orang. Lalu untuk apa dia berdiri, ruku, sujud, angkat tangan, duduk bersimpuh tadi? Apa maknanya itu? Dia tidak paham salat itu. Itu kenapa yang celaka tu bukan orang yang lalai dalam salat. Siapa yang celaka? Allazina hum Allazina hum an salatihim sahun. Bukan fi salatihim sahun, an. Apa bedanya fi dan an? Kalau fi dalam salat mulai takbir sampai salam, itu makanya khusyuk pakai fi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Karena khusyuk itu mulai takbir sampai salam, itu khusyuk. Yang celaka bukan fi salatihim sahun, an. Untung Allah nak menggunakan fi salatihim sahun. Kalau fi salatihim sahun, semua kita masuk neraka. Kenapa? Pasti banyak yang lalai di antara kita. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir sekarang pasti sering terlambat salat. Entah kok kini lah tua-tua ke tidak. Dulu ketika muda-muda jadi sabu, terlambat panjang saya. Andai fi salatihim, neraka semua itu dalam salat. Sering dah Bapak Ibu lupa-lupa bagai lah tagak kata Allah tiga ampe kau. Masuk neraka tu, lalai namanya tu. Pernah tak imam salah-salah baca ayat? Masuk neraka imam tu, lalai dia tu. Beruntung beruntung an salatihim, bukan fi salatihim. Karena yang dimaksud lalai itu bukan lalai dalam mengerjakannya, lalai dalam pemahamannya. An itu maknanya al-bu'du, jauh dari salat. Dia salat tapi salat tidak hadir dalam hidupnya. Itu yang celaka. Salat itu ruku, sujud, penghormatan, tawaduk, tapi sifat sombongnya, sifat angkuhnya tidak pernah habis. Itulah yang celaka dalam salat. Tidak paham dia apa yang dikerjakan. Salat itu apa penutupnya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa tu assalamualaikum? Damai, damai, damai. Selamat, selamat, selamat. Tak begitu? Kepedulian Bapak mencari esok tidak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tak ada orang mencari jawab. Awak ucap salam kinyoknya malengah. Pada Bapak Ibu berang kurang tu assalamualaikum, cuma lengah tu. Oh, yang cari ada seketik lah, kan? Tak pernah Bapak Ibu. Kita mengucapkan salam, mendoakan dia, dia menoleh, tak melihat kita, melengah, dan kita tak pernah marah. Lalu kenapa Bapak Ibu tak dihargai orang kok marah? Toh Bapak Ibu salat mengucapkan salam, orang melengah, tak marah kita. Lalu kenapa kita mengucapkan salam, menegur orang-orang melengah kok marah kita apa? Berarti tak paham dia assalamualaikum tadi. Kan tak pernah kita assalamualaikum berhadapan wajah Bapak ya. Assalamualaikum macam lilo kawan. Pernah? Enggak apa? Dan kita tak pernah marah dan tersinggung kita mengucapkan salam orang tak melihat kita. Karena itulah hakikat salat. Tak ada ketersinggungan.
Kita berbuat baik sudah karena Allah. Orang tidak menghargai tidak penting. Karena kita berbuat baik bukan karena orang. Kita berbuat baik itu karena itu kewajiban kita. Makanya Assalamualaikum itu maknanya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau pejabat tidak dihargai kerjanya, tidak usah minta mundur, terus saja lah begitu. Ya, kadang-kadang mengundurkan diri sih langsung Bapak Ibu. Ya kan? Tak ada yang batu, boleh salah saya karena jomblo satu. Ada apa-apa. Ya, karena kita berbuat bukan karena nilai orang. Allah sudah selesai. Tu Assalamualaikum kita begitu tadi. Orang tak menjawab salam kita, jangankan menjawab, melihat kita pun dia tidak. Tak ada marah kita Pak. Itulah hakikat Assalamualaikum. Dia mengucapkan salam, damai-damai, tapi duit bercakap, diorang musuh banyak. Itu di mana damainya? Nado sebagian awak aku suku apa musuh apa? Sebagian ibu-ibu ko di matingga apa lawan sejurang. Mungko lawan, lakang lawan, kiri lawan, kanan lawan. Bahkan di masjid ada jo lawannya lah tibo di muka masjidnya balik balik. Bawa balik ibu. Masjid aja. Tapi dia Assalamualaikum tiap hari itu. Itu kenapa Nabi mengatakan la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat orang yang sendiri di belakang saf. Kau salat berjamaah Pak. Ibu apa kalambet ibu saf panu atau lun panu le. Tu apa surang di belakang, tak sah salatnya kata Nabi. Hadis sahih itu. Tu baca caranya saf panu satu antajtami'a fihim, masuk ke dalam saf yang ada. Bergabung. Tak bisa lo Ustaz, pada orang kadang-kadang kau pada nombor kadang lo Ustaz tak muek lah. Antajtara ahadahum, kata Nabi, tarik salah satu ke belakang, bakawan. Tak boleh seorang di belakang saf tu lo. Bakawan. Ambil yang pojok kanan tu, tariknya ke belakang. Aturannya betul. Yang masalahnya Ibu, awak mengerti, yang di pojok kanan tak mengerti dah. Toko-toko Ibu tagang sama dia kuat. Elo lah. Lah di elo Ustaz nyo menagang yo Ustaz. Kadang-kadang betul do lah dia ikut wa sangko perkara wa gen. Ya. Tu baca roh le Ustaz, habis siang kata limo tu kawanan den ya. Ya pak kan lu sembahyang bu, lu sembahyang nama bulinya. Hendak buli dan tadi menjawab jadi itu mota nama tu. Ya. Kenapa tak boleh sendiri? Orang yang sendiri di belakang satu tak ada hati yang tak baik. Kadang ada ibu-ibu kok saf alun panu leh, masih ada kosong dujung tak. Tak amunya menyambung saf lo, surang di belakang. Bako tak pasambung saf tu, tak belok jualan sabana. Lebih kau Assalamualaikum tercalik gini weko. Apa pantangan? Itu yang salamnya tak badan, itu yang celaka tadi. Bapak Ibu, orang kalau salatnya benar, hidupnya pasti benar. Makanya kata Allah apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau salatnya benar, tak mungkin berbuat mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar itu bukan maksiat. Mungkar itu dari kata nakirah. Lawannya ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baik, ma'ruf namanya. Mungkar sesuatu yang tidak dikenal baik selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Begini, ambo diundang berceramah di muka Bapak Ibu. Ambo pakai serawal levis, kaos oblong, ndak papeci ya mula. Ambo berceramah. Saya itu berbuat mungkar namanya itu. Bapak Ibu ndak nyaman mencari ambo itu. Mencari ambo menutup aurat, ndak ada salah saya. Apa salah saya? Kecuali ambo pakai serawal Hawaii kabari, yo salah itu. Levis, kaos oblong, ambo berceramah. Mungkar kerajaan ambo tu. Bakok betul orang tak nyaman dan itu tak dianggap baik. Yang baik mau ambo apa? Pakai batik, pakai peci. Tak betul? Orang kalau salatnya benar mustahil berbuat mungkar. Hatinya akan lembut dan sensitif dengan keadaan tu. Bapak Ibu kalau makan basamo, awaklah sudah makan, tu cuci tangan surang langsung. Itu mungkar kerajaan namanya itu. Tunggu orang dulu.
Tu makanya adat disebut uruf, lawannya mungkar tadi. Orang yang salat tak mungkin berbuat sesuatu yang membuat orang lain tak nyaman kepada dirinya. Itu namanya mungkar. Mustahil orang salatnya benar, Pak, tapi perbuatannya tak menyenangkan orang. Mustahil tu. Mulutnya tak menyenangkan orang, keputusannya tak menyenangkan orang, tanda tangannya menyakiti orang. Mustahil. Kenapa? Salat akan mencegah daripada perbuatan mungkar. Allah sebut begitu. Mustahil orang yang berkualitas salatnya, hidupnya tidak berkualitas. Maka kalau ada apa-apa melayani orang banyak, ndak jo senyum, yo mungko masam, serengih menyarengih, itu pasti salat ibu itu bermasalah. Kamu yakin 100%. Kenapa? Salat itu kata Allah, aqimis salata li zikri. Coba lihat nanti surat Taha 14. Salat itu adalah zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Di surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang kalau salat berzikir hatinya tenang. Orang kalau hati sudah tenang, semua tindakannya menyenangkan. Ya tak betul? Orang yang tindakannya tidak menyenangkan, tutur katanya tidak menyenangkan, karena hatinya sedang kacau, tidak tenang. Tu makanya orang marah. Tu makanya begini, wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Orang yang jauh dari zikir, jauh dari salat, dikuasai syaitan. Baca surat Az-Zukhruf ayat 36. Orang kalau tidak salat, tidak berzikir, setan akan menguasainya. Bila setan menguasainya, tidak ada tutur katanya, bahasanya, apa tindakannya yang menyenangkan orang. Karena setan itu, Masya Allah Bapak Ibu, ya'muruhu bil fahsya'i wal munkar. Setan yang mengajak dia berbuat munkar tadi. Itu makanya marah itu dari setan. Al-ghadabu minas syaitan. Marah dari setan. Orang kalau marah, enak tak wajahnya dilihat? Tak enak. Bagus tak tutur kata orang marah? Saya tak pernah, Pak, dengan orang marah bicara hebat apa, santiang apa, tak ada. Orang kalau marah, Pak, itu isi kebun binatang tu karuah saparuh ikut. Pakak tea, pasti itu bahasanya. Karena marah tu dari setan. Maka orang marah tu kalau mengecek mari-ari, karena setan mari-ari mengecek jin begitu. Tu maka ibu-ibu kalau berang-berang suami di rumah jangan dilawan, tu dak urang lu tu. Kan dak urang lu tu, Pak. Ketika suami ibu berang-berang tu dak urang lu tu. Ya. Ya tapi jangan ibu kau bertanya anak siapa berang-berang tu mah setan. Jangan beko bah tadi beko. Kapan dia kembali jadi manusia? Sudah selesai marahnya. Itu makanya ins dilawankan dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insa itu artinya lembut, lunak. Jin itu artinya bergejolak-gejolak. Itu maka orang berang itu bergejolak-gejolaknya. Anguk, sasak, dado, sasak, kancang aliran darahnya. Mengecek, tak terukur suara, kare. Bahkan itu dia sedang jin, dikuasai jin. Setan. Makanya kok berang-berang kepala pimpinan di kantor jangan didangar. Misalnya pakai kepala dinas berang-berang, itu ketika itu tak. Tapi ibu-ibu, oh lah mulai itu jin kok macam itu. Ya memang kalau ada pakai kepala dinas marabu-rabu di kantor, jangan ibu respon, ibu antuk. Itu beliau kehilangan manusianya ketika itu. Ya Allah sebut begitu, Nabi sebut begitu. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Bacalah di Az-Zukhruf 36. Dia sedang dikuasai jin dan setan itu. Makanya bahasanya tidak rapi lagi, tidak menyenangkan wajahnya dilihat. Kenapa? Dia bukan manusia. Itu makanya ibu-ibu kalau berang kadang-kadang tidak sadar mengecekkan tabik setan dan dia main tabik setan. Leo tu mah tabik setan tu. Enggak. Maka kalau ada pegawai ASN marabu-rabu berang-berang kau orang datang minta pelayanan, itu ndak urang loh. Iya. Itu jin, setan. Ya.
Memang betul, Allah sebut begitu, Nabi sebut begitu. Maka orang yang salat mustahil mungkar, karena mungkar itu dari setan. Wa may, apa kata Allah? Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu dari setan. Pasti itu. Kenapa? Dia jauh dari zikir, salatnya tidak benar. Kalau salatnya benar, kan dia menghormati orang tadi. Berdiri, ruku, angkat tangan, sujud, semuanya penghormatan. Kok dia tidak bisa menghormati orang yang datang kepadanya? Di mana tadi salat yang dia kerjakan? Makanya Bapak Ibu, kualitas kita berbanding lurus dengan kualitas salat kita. Percayalah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu melawan saya kapak di rumah, tadi sembahyang ibu bermasalah. Istri yang salatnya benar itu dimarahi suaminya pun tanah. Ibu lah payah kerajo ka. Ya dari pagi sampai sore lu kerajo rumah le. Ni napak ko berang-berang je ibu. Ibu yang benar salatnya dah tenang. Apa yang salatnya benar melawan orang rumah awak lah panik belanjo lah diaginya menjauh je kawak. Apa yang salatnya benar tenang. Ndak. Mana ada perceraian Pak? Tenang. Nah inilah Bapak Ibu ya, hubungan antara kualitas salat dan kualitas layanan publik. Bapak Ibu, kalau semua ASN di Kota Padang ini salatnya dijaga dengan baik, saya yakin mereka berbeda melayani orang daripada mereka yang tidak mengerjakan salat atau salat yang hanya asal yang menunaikan kewajiban. Maka jagalah salat baik-baik, insya Allah hidup kita bermutu pasti. Begitulah pas jam 9 Bapak Ibu. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.